adakah indikasi bahwa Pak Jokowi memang ikut campur dalam rencana muktamar NU yang akan datang? Atau mungkin hanya sekedar bisikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik. Video kali ini saya ingin sedikit menyampaikan hal terkait dengan muktamar NU yang akan berlangsung akhir Desember bulan depan. Situasinya semakin panas kalau saya lihat, semakin dinamis, antara dinamis dan panas saya kira. Terbaru Kiai Said Agil Siraj memberikan statement yang mungkin mengejutkan bagi kita semuanya, karena yakni statement tentang kekhawatiran Kiai Said Agil akan campur tangan Presiden Jokowi terhadap muktamar ini, sehingga kemudian Pak Said Agil meminta agar Pak Jokowi tidak ikut campur. Tentu ini sangat mengejutkan kita semuanya, karena kita tahu bahwa sejauh ini Pak Jokowi sangat menghindari intervensi, jangankan ormas gitu ya. Apa yang terjadi pada partai politik lain itu hampir kita tidak pernah melihat track record Jokowi ikut campur di dalamnya. Apalagi sekelas ormas Nahdlatul Ulama lagi, di mana ormas yang selama ini ikut menyumbang kesuksesan Pak Jokowi menjadi presiden di periode yang kedua ini. Jadi saya sendiri termasuk yang sangat terkejut melihat statement Pak Kiai Said ini yang meminta agar Pak Presiden tidak ikut campur dalam muktamar. Nggak tahu adakah indikasi bahwa Pak Jokowi memang ikut campur dalam rencana muktamar NU yang akan datang, atau mungkin hanya sekedar bisikan dari oknum-oknum atau tim sukses antar kandidat, walau alam. Sebelum saya lanjutkan, saya baca dulu nih beritanya ya. Ini diangkat oleh Detik. Hari ini hari Jumat, jadi masih hangat ini. Permintaan Said Agil agar Jokowi netral di muktamar NU, itu judulnya begitu. Saya baca nih. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan menggelar muktamar pada Desember mendatang. Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj berharap Presiden Jokowi dan pemerintahnya bersikap netral dalam muktamar NU. Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara yang dalam hal muktamar ini netral. Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara ya dalam hal muktamar ini netral, kata Said Agil dalam kunjungan silaturahmi PBNU dengan Transmedia di kantor Transmedia Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin. Said Agil menyebut NU memiliki gaya sendiri dalam melakukan muktamar. Said Agil ingin ketua umum yang dipilih merupakan pilihan NU sendiri. Biarkan NU punya gaya sendiri, punya hasil pemilihannya sendiri, katanya. Sekali lagi, Said Agil meminta agar pemerintahan tidak ikut campur dalam muktamar NU itu. Dia menyebut jika pemerintahan ikut campur, maka berpotensi akan merusak muktamar NU. Kalau kata orang kan, pemerintahan, kementerian misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan merusak nanti. Mobilisasi suara akan rusak nanti, ungkap Said Agil. Lebih lanjut, Said Agil tidak menjawab tegas saat ditanya apakah ada indikasi ikut campurnya pemerintah dalam muktamar NU. Dia hanya menyayangkan seandainya ada campur tangan pemerintah dalam pemilihan ketua umum NU itu. Oke ya, itu intinya lah ya, nggak saya lanjutkan. Intinya bahwa Kiai Said meminta Pak Jokowi untuk tidak ikut campur. Tapi saya kira, lepas dari benar dan tidak atau indikasi yang sudah terjadi, kalau melihat dari reputasi track record Pak Jokowi selama ini, sepertinya kok tidak mungkin Pak Jokowi
ikut campur dalam acara Muktamar NU ini. Seorang kepala negara ikut campur dalam acara perhelatan semacam ini biasanya kalau acara itu akan berpengaruh terhadap keterpilihannya atau kepentingan-kepentingan politik yang akan datang terkait dengan dirinya. Nah, kita tahu semua bahwa Pak Jokowi hari ini adalah presiden pada periode kedua yang tidak mungkin akan maju lagi. Sehingga dari sisi itu saya kira hal yang mustahil menurut saya kalau Pak Jokowi ikut campur dengan Ormas NU ini. Apalagi selama ini NU dengan Pak Jokowi itu berjalan sangat harmonis, sangat baik. Karena pemerintahan Jokowi hari ini sangat didukung penuh oleh kekuatan Nahdlatul Ulama. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Said Aqil ini secara tegas menunjukkan kepada kita bahwa Muktamar NU di Lampung besok memang sepertinya akan berlangsung panas. Ada persaingan yang ketat dan menurut saya lebih setuju kalau dikatakan panas atas kandidat calon ketua umum PBNU. Mudah-mudahan sih tidak akan terjadi hal-hal yang destruktif lah ya terkait dengan ormas Islam terbesar ini, terkait dengan NU yang akan datang. Sejauh ini dua kandidat yang bersaing sangat ketat masih Kiai Said Aqil incumbent dengan Gus Yahya Khalil Stakuf. Sejauh ini yang sangat kita rasakan persaingannya keras, terutama tim-timnya nih, pendukungnya kedua belah pihak ini, pendukungnya Kiai Said, pendukungnya Gus Yahya ini yang saya lihat keras di lapangan. Mudah-mudahan ini hanya dinamika biasa dan tidak akan merusak harkat dan marwah organisasi NU ke depan. Fakta adanya saling klaim dukungan sekian persen pengurus cabang di sejumlah daerah. Sejauh saya mengamati Muktamar NU baru kali ini terjadi. Fakta kan adanya penolakan terhadap calon tertentu juga baru kali ini saya melihat di internal NU ya, di Muktamar NU. Kalau Muktamar PKB mungkin atau partai politik yang lain itu biasa, wajar yang kayak gitu-gitu. Tetapi bahwa klaim dukungan menyerang lawan yang satu, menjatuhkan lawan yang lain di dalam NU sejauh ini baru saya lihat Muktamar NU ini. Sebelumnya tidak pernah. Biasanya Muktamar NU akan ramai dinamis di arena Muktamar 1-2 hari sebelum pemilihan ketua umum. Tapi hari ini sejak setidaknya 2 bulan terakhir suhu panas menjelang Muktamar NU ini sudah sangat kita rasakan. Mudah-mudahan saya berpesan terutama ini kepada para pendukung, baik pendukungnya Kiai Said maupun pendukungnya Gus Yahya Khalil Stakuf, yang mayoritas adalah pemain-pemain politik praktis di partai politik, baik pendukungnya Kiai Said maupun pendukungnya Gus Yahya, hindarkan cara-cara politik praktis di dalam bermain untuk mengegolkan calon yang didukung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.